Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi yususan zaina wa karamar wa subhana ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekadi Jilani wa Dhalim Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nawi Rafi Jamil Bukul Hadisin wal Qura wal Mufassirin Fi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Bakim Qaddam Muhammad Wali Wali Rasuli wa Puri Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Matina wa Jadadina Masyaina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah radhiyallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 77 ya. Kita ulang aja dikit lah ya supaya jelas nih masalahnya ya. Di baris ke-10 ya gitu. Dari atas 10 baris dari atas. Wala tasihul wikalatu illa bi ijabin wa huwa ma yus'iru biridal muwakkili allazi yasihu mubasharatuhul muwakkila bihi bitasarrufi kawakal tuka fi kaza aw wapadatu ilaika aw anabatuka aw aqamtuka maqami fihi aw bi kaza aw zawwij fulanatan aw talikha aw a'taitu biyadika talaqaha aw a'tik fulanan. Qala subki yu'khazu min kalamihim sihhatu qauli man la waliyalaha azintu likulli akidin fil baladi ayyuzawwijani. Qala al-Azra'i wa hadza in sahha mahalluhu in ayyanatiz zauja wa lam tupawwid illa sighata faqat. Ya, lanjutan bacaan kita masalah wakil nih ya, gitu. Babnya bab wikalah, artinya mewakilkan sesuatu perbuatan, suatu kerjaan nih kita wakilin sama orang. Ya, jadi yang dikatakan wakil itu adalah ya menyerahkan tuh ya. Nah, ya gitu ya. Fi tafwid disaksin tuh amrohu gitu ya. Jadi yang dikatakan tuh wakil, mewakilkan ya. Nah, kepada orang lain itu ya kita menyerahkan kepada orang lain urusan kita gitu. Jadi urusan kita nih masalah-masalah kita suruhin orang lain, itu namanya wakilin gitu ya, mewakilin. Nah, orang yang kita suruhin itu namanya wakil kita gitu ya. Nah, kita ini yang wakilin gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ya lanjutannya nih katanya wala tasihul wikalatu illa bi ijabin. Enggak sah tuh perwakilan tuh, artinya kita mewakilin orang lain kecuali dengan ucapan ijab tuh ya dari yang mewakilin gitu ya. Jadi mesti ada ucapan ya dari yang wakilin gitu ya. Kalau nggak ada ucapan dari yang wakilin, nah itu ya orang yang diwakilin itu nggak sah gitu, nggak boleh gitu ya dengan ijabnya.
Nah, apa tuh? Wa huwa mayusiru biridal muwakili, yaitu kata-kata ucapan yang dapat melambangkan ya keredoan orang yang mewakilkan ya. Muwakil tuh yang diwakilin. Ya, gitu ya. Jadi kata-kata tuh yang melambangkan orang itu nerima gitu ya, perwakilan itu. Allazi yasihu mubasaratuhu ya al-muwakkila bihi, yaitu yang sah untuk dilaksanakannya kepada barang yang diwakilin. Ya, muwakkal bihi itu barangnya. Ya, jadi kita nih ya kita ucapin tuh kepada si A gitu atau kepada si B gitu ya. Nah, mewakilin urusan kita nih, untuk jual, untuk beli, apa begitu kan urusan kita. Itu ada ucapan ya. Nah, ya dari kita tuh ya gitu. Ya, jadi ada ucapan yang kita katakan tuh kepada ya orang yang kita wakilin gitu ya. Nah ya, jadi kita bilangin, ucapin gitu ya. Nah itu mesti ada, karena itu kalau nggak ada ucapan itu nggak sah gitu ya, gitu ya. Nah jawaban tuh yang dapat melambangkan ya keredoan yang diwakilkan untuk ya kesahan melaksanakan ya gitu dalam benda yang diwakilin. Jadi benda yang diwakilin itu si yang orang yang kita wakilin itu boleh dia tasarufkan, dia gunain. Kita suruhnya ngapain dia gitu, suruh jual, suruh pakai atau suruh apa gitu ya. Nah, ya, pitasaruf itu. Nah, seperti ucapannya mana? Kawakal tuka gitu. Seperti kita bilang kepada si A tuh, saya wakilin kamu pi kaza dalam urusan ini gitu. Nah, itu tuh orang itu jadi wakil kita dah. Ya, orang itu. Ya, seumpama si A, si Ali gitu. Ya, kita bilang Ali, ya gua wakilin lo ya untuk ngurusin ya barang gue nih. Nah jadi dia wakil kita udah gitu ya, karena udah ada ucapan omongan dari kita nih yang punya barang gitu ya. Nah itu dia jadi udah sah tuh, dia mau ya apain tuh gitu ya, diserahinnya tuh untuk jual atau untuk apa gitu ya. Kalau juga bikaza atau juga ucapan au wapadatu ya ilaika gitu ya. Nah ya, atau kita bilang saya serahin, gua serahin nih ya urusan ini kepada kamu, kepada lo gitu. Nah itu juga tamunya wakil itu ucapan ya, gua serahin ya urusan ini kepada lo. Nah itu baru wakilin tuh gitu ya. Au ana betuka, atau ya saya jadikan kamu sebagai ganti saya gitu ya, atau lu gantiin gua dah gitu. Nah itu berarti wakil gitu ya, kata-kata untuk ya gitu ya mewakilan itu. Au aqamtuka maqami pihi, atau saya tempatkan kamu di tempat saya ya dalam masalah ini gitu ya. Nah itu namanya ucapan ya perwakilan ya. Jadi kita serahin tuh ya urusan-urusan kita kepada orang lain tuh. Atau juga ucapan kita bilang au bi kaza ya, kita bilang nih sama si A, sama orang tuh jual barang ini ya gitu. Nah itu berarti kita udah wakilin tuh ya, kita bilang tuh jual barang ini. Atau juga ya kita ucapin lagi au zawwij fulanatan, atau dia nikahkan tuh ya anak perempuan itu ya, anak perempuan saya gitu, nikahin. Nah kita wakilin dia sebagai wali gitu ya, kita wakilin kan gitu ya. Biasanya kita kan dalam apa nih, dalam pernikahan memang banyak kan wakil kan ya. Saya wakilin dah kepada gua apa tuh, kepada guru, kepada pengulu kan gitu. Nah itu ya ya apanya nikahan nggak betul wakilnya, yang wakilin kita nih ya boleh ada di situ. Iya, teman kita nggak boleh jadi saksi. Ya kali kita kan tadinya wali nih, sekarang kita serahin dah kepada pengulu. Saksinya siapa? Kita. Ya percuma gitu ya. Enggak, kita nggak boleh saksi, teman ada aja, namanya sekedar hadir boleh gitu ya. Jadi kayak orang lain dah gitu, karena urusan kita tuh udah lepas gitu
gitu ya. Jadi kita tuh yang namanya urusan pernikahan nggak boleh jadi wali jadi apa gitu, kita udah wakilin untuk kepada penghulu tuh untuk nikahin. Nah gitu dalam urusan pernikahan itu nggak boleh ada situ campur lah gitu, berarti udah orang lain. Jadi kita nggak boleh saya saksi ini jadi saksi, saya nggak mau jadi wali mau jadi saksi aja, nggak boleh gitu, karena tuh yang namanya untuk pernikahan itu udah ya, jadi itu jadi wali saksi, nah itu ya udah gitu, udah lepas itu ya gitu. Nah, itu kita ya, jadi kita bilang tuh sama orang itu gitu, zawij fulan. Nah, nikahin si fulan tuh, gitu, si fulan. Nah, anak perempuan itu katanya. Atau ya kita bilang tolik ceraiin dia tuh. Ya, gitu. Ya. Nah, kita wakilin gitu. Jadi kita mau istri kita gitu, kita nggak bisa nih mau menyeraiinnya, kita suruh teman kita dah, kita wakilin. Ya, gua wakilin lu nih untuk nyeriin bini gua gitu, boleh gitu. Nah, tinggal dia yang apa ngucapin ya gitu. Gitu. Ya pakai, ya jadi ketahuan gitu. Nah, kalau nggak ada saksinya nggak ketahuan, pakai saksi. Hah? Oh, iya, gitu. Nah, kayak saksi gitu. Ya. Tuh ya, autolika. Nah, atau juga kita bilang atau itu biadika tolakoha, ya saya berikan ya pada kuasaan kamu tuh tangan kamu, ya ini kuasaan kamu untuk mencerainya, ya menceraikannya tuh orang itu perempuan itu ya istrinya atau apa gitu, artinya gua kasih lu kekuasaan untuk ceraiin gitu dengan itu. Nah gitu ya. Atau juga atik fulanan, atau juga kita kasih merdekakan tuh si fulan orang itu, jadi untuk merdekakan budak gitu ya. Nah ya kita kasih itu kekuasaan orang itu tuh ya, itu ucapan namanya ijab ya. Ijab itu artinya ucapan dari si ya yang dari yang mewakilkan tuh ya kepada si wakilnya gitu ya. Jadi ada kata-kata yang keluar dari mulut ya orang itu ya gitu. Nah gitu ya. Qala Subkiyu, berkata Imam Subki nih, yu'khazu min kalamihim ya sihatu kauliman la waliyalaha. Ya, berkata Imam Subki nih, diambil dari perkataan mereka nih. Ya, gitu ya, yang mengatakan tuh perwakilan itu sah perkataan seorang perempuan yang enggak punya wali nih. Ya gitu, man la waliyalah tuh yang orang perempuan yang nggak punya wali. Nah itu di perempuan itu bilang azin tuh ya gitu ya. Nah, ya dia bilang tuh azin tuh likulli akidin fil baladi ayyuzawijani gitu ya. Nah itu kata perempuan nih yang nggak punya wali, dia nggak ada punya walinya nih, nggak punya abah, nggak punya saudara kan gitu ya. Nah ya nggak ada walinya tuh. Nah dia tuh perempuan itu bilang kepada ya temennya atau siapa gitu, dibilang azin tuh saya izinin ya kepada kamu nih likulli akidin fil baladi, setiap akadnya yang ada di daerah ini, di kota ini katanya ayyuzawijani, untuk kamu nikahkan saya. Artinya tuh ya bahasa ininya gitu, apa tuh perempuan itu bilang ya gua izinin nih kepada kamu untuk nikahin gua di daerah ini gitu ya. Itu perempuan yang nggak punya wali, jadi dia boleh tuh mewakilin ya kepada siapa yang gitu, karena dia nggak punya wali gitu. Kalau yang ada wali kan walinya yang nikahin. Nah kalau nggak ada walinya ya berarti dia dirinya dia izinin orang lain untuk diangkat jadinya ya, wali apa ya, muhakam namanya ya, orang yang diangkat menjadi wali gitu ya. Kan ada wali hakim ya, kalau wali hakim itu kan pemerintah gitu. Nah ini bukan pemerintah, jadi muhakam, ada orang diangkat sama perempuan itu jadi wali dia gitu ya, karena bukannya pemerintah. Kalau pemerintah kan langsung wali hakim namanya sebutnya ya, pemerintah yang nanganin. Ini dia enggak ya gitu ya, kayak orang nikah di bawah tangan dah gitu ya. Dan nanti itu bukan mulu, jadi siapa orang yang dipercaya dah gitu tuh sama perempuan
Dia karena nggak punya abah, nggak punya saudara gitu, ya di daerah tuh, umpama dia tinggal di daerah, ada laki-laki yang mau kan, gitu. Nah jadi dia angkat tuh, ya orang lain untuk jadiin wali dia, gitu. Ini dibilang tuh kepada laki-laki tuh, orang laki-laki dibilang, saya izinin kamu untuk menikahkan saya ini, ya. Ini setiap akad yang untuk kamu nikahkan saya ini di ya, daerah ini gitu ya, di kota. Nah itu boleh ya, gitu, sah tuh katanya. Itu perempuan yang nggak punya wali gitu ya. Nah kalau yang ada walinya ya walinya nanti gitu ya. Kalau walinya nggak bisa kan lari kepada wali hakim gitu ya. Kalau wali hakim itu wali yang ditunjuk sama pemerintah ya, kayak kita penghulu kan. Nah, itu kan yang ditunjuk sama pemerintah gitu. Nah kalau gitu ya nih bukan wali gitu ya. Jadi ya kita nih yang di kampung dah ya, entah ustadz atau siapa orang gitu ya, yang kita, apa tuh si perempuan itu percaya gitu temennya atau apanya gitu. Nah dijadiin sebagai wali dia gitu ya. Itu dalam istilahnya wali muhakam namanya ya, yang diangkat jadi wali, orang yang diangkat jadi wali gitu ya. Ya kalau yang ngerti itu ya mesti orang yang benar-benar ini apa, jangan yang fasik. Karena kalau orang yang fasik ya nggak boleh, nggak sah. Ya kan? Siapanya tuh orang itu? Iya wali itu. Ya berarti dia harus kenal dulu siapa orang itu gitu. Nah masa dia apa tuh, dia belum tahu belum apa, datang-datang udah nyerahin urusannya aja. Iya. Gitu, ya wali muhakam namanya, angkat wali ya. Atau juga lo emang perempuan ada apa tuh, dia punya apa tuh, nggak punya orang tua ya, nggak ada saudaranya, nggak ada, yang ada misanannya umpama gitu kan. Seharusnya misanannya tuh yang apa tuh ya, yang nikahin. Nah sekarang yang misanannya itu mau nikah sama dia ya kan gitu. Nah gitu kan, yang misanannya nih mau nikah sama dia ya kan gitu ya. Si A sama si B kan gitu ya. Si B itu perempuan, si A laki. Nah ini si B ini nggak ada orang tuanya, nggak ada saudaranya ya, encik uaknya udah nggak ada dah kata gitu. Pokoknya dia sendiri, yang ada tuh misanannya yang si A nih. Nah dia si A ini mau sama dia nih si B. Nah yang jadi wali siapa? Seharusnya kan si A nih jadi wali. Iya dia yang nikahin nih misanannya. Ya, umpama tuh si B ini nikah sama orang lain, nah dia si A nih kan yang nikahin. Nah sekarang dia yang jadi apa? Ya, dia jadi calon suaminya. Nah masa dia yang begini tangannya? Kan gitu. Iya, kan gitu. Nah dia jadi wali juga, dia yang jadi nanten juga, nah kan nggak bisa gitu. Ini masih tangannya begini, ya gitu, ya gue nikahin lo gitu. Kan nggak bisa. Nah ini yang begitu tuh, dia tuh nah yang misanannya tuh yang mau jadi nanten, nah gitu boleh ya, muhakam tuh angkat orang lain ya jadi wali dia gitu. Iya diminta tuh orang lain untuk nikahin dia, diangkat gitu. Itu namanya wali muhakam ya, yang kita angkat gitu. Ya enggak lah kan itu, kalau wali kan mesti orang yang benar-benar ya adalah, artinya orang yang nggak fasik gitu. Ya kalau kita ngaliin orang yang fasik ya nggak sah. Ya umpama kita nikah nih sama perempuan gitu, bapaknya tuh tukang main, mabok, ya nggak sah. Itu kan yang begitu tuh larinya kepada wali hakim kalau ada pemerintah gitu. Kalau umpama di daerah yang itu pemerintah, ya kita di dalam kota ada begini kan ada gituan nih, ada penghulu. Nah kalau di umpama di hutan gitu, mau cari kemana kan gitu ya. Kita nggak tahu tuh penghulu di mana, nggak mana. Nah karena mau nikah gitu kan, ya mesti ada teman kita, ada apa gitu ya. Nah di antara teman-teman kita itu nanti kita angkat seorang gitu. Umpama ada kita berlima atau berapa gitu, ada perempuan atau, nah kan ada saksi dua sama ya wali tuh kan. Nah jadi nah kita angkat dia dah gitu ya, gitu. Yang dua jadi saksi ya, yang satunya kita angkat jadi apa itu kan ya, jadi sebagai ya walinya atau perempuannya tuh angkat tuh salah satu dari temennya tuh yang laki untuk jadi wali dia gitu ya. Itu namanya muhakam gitu ya, gitu ya. Nah yang satu emang mau nikahin kan gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah itu jadi boleh tuh begitu katanya. Ini kata Imam Subki tuh katanya, dari perkataan mereka nih para ulama mengatakan sah perkataan orang yang nggak punya wali. Bagi dia perempuan itu mengizinkan setiap akad
di kota ini, di daerah ini katanya untuk nikahin dia. Jadi orang itu ya dibilang itu, kamu ya saya izinin untuk nikahin saya di daerah ini. Nah tuh si wakil orang itu boleh dicari dah tuh laki-laki yang mau sama dia dinikahin. Nah ya sah tuh nikahnya karena udah diangkat dia tuh sebagai wakil dia gitu ya. Nah qala al-Azra'i, berkata Imam Azra'i, wahaza gitu ya, wahaza in soha mahalluhu, ini kalau sah tempatnya, kesahannya dia, kedudukannya dia, artinya keberadaannya dia tuh ya, tuh ya orang itu. In ayyanati zauja, ya jika si perempuan itu menetapkan sebagai suami gitu, ada seseorang yang ditetapkan untuk suami katanya, ini kata Imam Azra'i. Jadi menurut Imam Azra'i, jadi orang itu ketahuan tempatnya yang dijadiin sebagai wakilnya gitu, dan juga laki-laki yang dia apa tuh yang bakal dinikahin itu jelas sudah gitu ya. Tuh perempuan udah nentukan tuh, nih laki-laki ini ya bakal calon suami dia gitu. Nah diangkat temennya lagi yang ada di situ ya, atau orang situ untuk jadi walinya dia gitu ya. Nah gitu kata Imam Azra'i ini gitu ya. Nah gitu ya, ayyanati zawud walam tupawwid illa sigata faqat, dan dia tidak nyerahkan kecuali dengan ucapan saja ya. Jadi penyerahannya dengan ucapan, saya izinin, saya gitu ya. Nah, silakan tuh. Wa binahwi zalika, umpama perbuatan seperti ini apata Ibnu Shalah, juga Imam Ibnu Shalah juga berfatwa seperti itu ya, kayak Imam Azra'i itu gitu ya. Nah gitu ya. Wala yustaratu fil wikalati al-qabulu, dan tidak disyaratkan dalam perwakilan ini yaitu qabul. Qabul artinya ucapan penerimaan orang yang kita wakilin. Jadi orang yang kita wakilin tuh dia nggak perlu saya terima wakilnya, nggak perlu dia gitu kan. Kalau nikah kan ada ijab kabul tuh, ada ijab kan, ini perkataan wali, saya nikahkan kamu dengan, nah ya kan gitu. Nah kemudian kata yang laki kan pengantinnya nih saya terima, nah itu namanya kan kabul gitu. Tapi kalau dalam wakilan ini nggak perlu ada di kabul. Jadi kita bilang lo gue jadiin wakil gue, umpama kita bilang begitu ya. Nah itu dia tuh yang orang itu teman kita bilang begitu, dia nggak perlu ya gue terima kan gitu, enggak, pokoknya dia ya dengar tuh dibilang lu gue jadiin wakil gue, teman dia nggak boleh nolak gitu, dia diem apinya, dia diem nggak bilang terima, tapi nggak boleh nolak gitu jangan tolak gitu tuh ya. Nah gitu tuh ya. Nah wala yusratu fil wikalatini al qabul labzon ya gitu ya, bikabuli ya gitu, labzon lupa lapaz, lakin yusaratu adamu roddi faqat, tapi ya disyaratkan si yang kita wakilin tuh nggak boleh nolak katanya gitu ya. Nah adamu roddi faqat tuh nggak boleh nolak, tapi dia nggak ucapin saya terima itu jadi gitu ya, tapi dia nggak boleh nolak, wah gua nggak mau, nggak boleh gitu ya, karena orang itu merupakan kepercayaan kan gitu ya, kepercayaan yang wakilin gitu ya. Ada muradi. Walau tasarrafa ghairu alimin bil wikalati sahha in tabayyana wikalatuhu hinat tasarrufi gitu. Nah katanya tuh kalau memperlakukan ya, melaksanakan nih ghaira alimin bil wikalati, orang yang nggak tahu dia dijadikan wakil ya gitu. Jadi orang itu dijadikan wakil ya, umpama si A mesti B, si A wakilin jadi si B itu jadi wakil dia. Nah ya kemudian tuh si B nggak tahu bahwa dia itu jadi wakilnya gitu. Nah ya itu katanya sah, itu sah tasarrufnya, artinya dia memperlakukannya gitu, artinya menggunakan tuh barang apa semua ya gitu, mau jual beli atau apa sah gitu tasarruf gitu ya.
Nah, ya, in tabayyana wikalatuhu, jika emang jelas kewakilannya dia. Gitu ya. Hina tasarrufi, ketika dia melaksanakannya. Jadi waktu dia melaksanakan tuh untuk ya penjualan, pembelian barang gitu, nah itu sah katanya gitu. Sekalipun dia nggak tahu bahwa dia diwakilin gitu ya. Nah contohnya mana? Kaman ba'a mala abihi, seperti seorang anak nih jual harta abahnya. Ya gitu ya, jual harta abahnya nih, ya kita jual nih ya harta abah kita. Zonan, dalam sangkaan kita bapak kita itu masih hidup, hayatihi itu zonan hayatahu ya, kita sangka bapak kita kan masih hidup nih, dia masih lagi sakit umpama ya gitu, mau berobat nggak ada duitnya atau apaan kan gitu. Nah kadang kita jual dah tuh tanahnya gitu ya, karena kita sangka abah kita masih hidup kan, jual dah tanahnya sono, abah kita kan enggak gitu kan. Nah ya dijual lah tanahnya sono buat beli obat atau apa gitu kan. Nah disangka abahnya masih hidup, pabana mayitan, nyatanya setelah dijual abahnya tuh mati, itu barang udah dia ijab kabul lah jual gitu. Nih gue jualnya sama lo nih ya, tanah nih sini atau kontrakan gitu ya, gitu ya, abah gue sakit tuh, gue apa buat beli obat gitu. Nah ya disangka kan masih hidup. Nah nyatanya tuh begitu dijual tuh udah ijab kabul, abahnya mati gitu ya, mayitan. Nah gitu ya, pabana mayitan tuh, maka nyatanya abahnya tuh mati, maka itu sah katanya jual belinya. Ya kenapa? Itu karena udah ada punya hak dia. Begitu abahnya mati kan tuh barang kan jatuh sama anak kan, jatuh warisan gitu. Nah tadinya kan tuh di waktu hidup kan belum diserahin, iya kan, belum diserahin sama abahnya nggak wakilin sama dia, teman dia jual aja. Itu kan dia nggak boleh jual kalau barang orang. Ya biar kata jual abah kita juga gitu. Ya ini barang abah kita gitu, kita jual gitu. Nah abah kita gitu, nggak boleh jual, ya mestinya ada ya ijab kabul dari bapak tuh mengizinin atau ngasih atau apa jadi barang kita. Nah barang orang ya, barang abah kita jual, nggak sah kan jual belinya. Nah sekarang ini kita jual, kita sangka kan abah kita masih hidup, biarin aku jual kan gitu. Nyatanya ya begitu dia apa tuh dijual, abahnya kasih tahu meninggal gitu. Nah berarti kan tuh barang jatuh sama dia kan, jatuh apa tuh warisan. Nah punya hak dia, nah kan dijual, nah sah tuh katanya gitu ya. Tuh ya, nah, perwakilan yang seperti itu, nyangsi apa tuh ya, nyangsi pentasaruf nih, penjualnya itu nggak tahu bahwa dia telah diwakilin, artinya telah diserahin barang itu kepada dia tuh ya. Nah sah juga katanya tuh. Wala yasihu ta'likul wilayati wikalati bisyartin, dan nggak sah tuh mentaklik, mempersyaratkan kewakilan itu dengan persyaratan. Jadi kalau kita wakilin orang pakai syarat itu nggak sah gitu ya, nggak sah nih. Nah contohnya mana? Kaiza ja'a ramadana faqad wakaltuka, apabila nanti bulan Ramadan tuh datang, bulan Ramadan ya, siapa saya wakilkan kamu gitu ya. Nah hinat tasarrufi bisartin iza ja'a Ramadan ya faqad wakaltuka fi kaza, sungguhnya saya wakilin kamu untuk urus atau untuk jual anu gitu ya. Itu pakai syarat kan, kalau nanti bulan Ramadan syaratnya. Nah itu nggak boleh gitu, nggak sah. Masih wakilnya kan wakilnya sekarang, nanti Ramadan masih 3 bulan lagi kan. Iya gitu ya, Madil akhir, Madil apa bulan Rejab puasa barunya. Nah sekarang kita wakilin, lo ntar gua wakilin tuh jual barang gua bulan Ramadan. Ya kayak jadi wakilin lu gitu ya, si kelamaan gitu ya, nggak jadi tuh ya, nggak sah katanya ya kalau pakai syarat gitu ya. Nah tuh ya, bisa ja'a Ramadan pakok ya. Nah pakok wakal tuka pikaza palau tasarrafa ba'da wujudi syarti al mu'allaki ya, kalau dia mempergunakan tuh, artinya melaksanakan tuh
ya gitu perwakilannya tuh sesudah adanya persyaratan ya yang dihubunginnya. Kaan wakalahu bitolaki zaujatin sayan kihuha, ya seperti orang itu mewakilin kepada temannya nih ya untuk mentolak istri, ya istri dia tuh ya setelah nanti dia nikahin. Ntar kalau gue nikah nih sama perempuan ini, gue izin lo untuk tolak tuh istri itu. Nah gitu, nikahnya belum gitu. Cuman udah ngizinin orang kalau dia nikahin, lo gue wakilin untuk ceraiin gitu. Ini dia nikahnya belum. Iya udah nyewakilin. Nah sah gak tuh yang begitu gitu ya. Nah ya. Nah au ya bibai abadin saya melikuhu, atau diwakilin tuh orang untuk jual budak yang dia bakal milikin. Kan belum milikin, baru mau milikin gitu. Au bitazwiji bintihi, atau diwakilin tuh untuk menikahi ya atau anak perempuannya iza tulikot, apabila anak perempuannya itu diceriin sama lakinya gitu. Ini anak gue nih lagi ribut aja gitu ya. Nah ntar kalau dia ceriin sama lakinya, gue izinin lo untuk nikahin, artinya gue izinin lo cariin dah ya gitu ya, cariin apanya tuh ya calonnya gitu ya untuk lo nikahin gitu. Nah dicariin belum gitu ya. Oh, ya. Nah wa'tadat, dan udah habis idahnya gitu ya. Nah gitu ya, patolik atau juga patolik ba'dain nakaha ya, patolako ya gitu ya, patolako ya you ya, patolako ya ba'daan nakaha au ba'a ba'daan malaka au zawaja ba'dal iddati ya itu napaza amalan bi umil izni gitu. Nah maka tuh perwakilan seperti itu sah apa kagak. Nah di sini dikatakan maka orang itu mentolak katanya ya gitu tuh istrinya yang bakal dia nikahin. Nah itu gimana tuh hukumnya? Nah di sini katanya wa'danaka ya itu artinya hukum ininya perwakilannya sah katanya gitu. Kenapa bi umumi ya izni, karena izinnya yang secara umum gitu, nggak pakai ya ada waktu batas itu ya. Jadi dibilang itu ntar kalau gua nikah nih sama perempuan ini, nah gua wakilin lo ya untuk nyerahin. Ya mungkin dia mau nikahnya tuh ya diam-diam atau ngapa, ntar dia mau habis itu dipulang dah ketinggal. Nah orang yang di sono kan ya tinggal ngomong gitu kan, umpama dinikah nih di daerah umpama gitu kan, ada perempuan tuh dinikahin dah, tapi dia mah nggak waktu niat mungkin waktu lama atau ngapa tinggal di sono ya, atau ada apaan lah gitu dia harus pergi. Nah jadi ngomong ntar kalau gua ini ya gue nikahnya sama dia, ntar lo ya gue izinin lo dan untuk nikahin. Nah gitu, nah ditinggal lah jalan ya, begitu ditinggal jalan kan pergi. Nah itu tuh laki yang diwakilin ya ngomong kepada ya perempuan atau keluarganya ya, saya diwakilin nih untuk ceraiin ini istrinya si anu tuh. Jadi katanya ya karena udah ada ucapan untuk ya perwakilan ya secara umum gitu ya, nggak pakai syarat gitu, bukan syarat tuh gitu ya. Nah gitu ya sah tuh katanya gitu. Nah, au ba'ah atau dia jual tuh katanya. Au yabi itu ya bibai abdin saya melikuhu. Nah, begitu dia punya budak, nah dijual tuh sama wakilnya. Itu sah kejualannya katanya. Ba'dain malaka au zawaja ba'dal iddati, atau dia kawinkan tuh perempuan ya sesudah habis idahnya. Nah, ini kerjaan sebagai wakil seperti ini nih gitu. Napaza ya jadi itu terlaksana. Kenapa? Amalan bi umumil izni, karena mengamalkan dengan ya izin yang secara umum gitu. Ya, gitu. Nah, wa in kulna bi fasadil wikalati bin nisbati ila sukutil ja'lil musamma ya in kana
ya gitu in kana wa wujubu ujratil misli. Nah, wa in kulna, kalau kita katakan ini rusak tuh perwakilannya tuh nggak bener, ya wakilin tadi tuh seperti itu, ya jadi suruh nikahin, suruh ceraiin, ntar kalau dia nikah gitu, kalau nikah, nah budak memerdekakan kalau jadi dia punyain gitu ya. Nah itu katanya kalau kita bilang itu rusak perwakilannya di apa tuh dinisbahkan ya, nah dihubungi dengan ya gugurnya al ja'lu ya, itu gugurnya pembayaran ya, ja'lun tuh pembayaran ya, upah gitu ya, al musamma yang ditentukan tuh in kana ya, kalau emang itu ada. Jadi kalau tuh ada tuh ya sebagai pembayaran ya sewakilnya tuh itu nggak jadi katanya gitu ya. Jadi kalau untuk nanti kan dia udah janji nih, kalau ntar gua punya budak gitu gua wakilin lo untuk jual gitu, atau ntar kalau gua nikah sama perempuan ini gua wakilin lo untuk ceraiin. Nah kalau pelaksanaannya itu dia tuh kepada si wakil pakai bayar ya, pakai upah gitu, maka itu nggak jadi katanya, perwakilannya itu nggak sah. Artinya kalau dia tuh laksanain nggak sah katanya ya, karena itu pakai ujrah gitu, pakai upah ya, ja'lun tuh ya, ja'lun tuh ji'alah tuh artinya sesuatu dia minta dupain gitu. In kana ya wujubul ujratil misli, kalau emang ada padanya tuh kewajiban untuk bayar upah misil, upah pasaran gitu ya. Ya kalau pakai ada upah bayarannya. Nih ntar koknya kalau gue nikah mau perempuan ini ya wakilin lo untuk ya apa tuh ya untuk ceraiin. Nah itu dia minta bayaran, ini gue kasih nih bayarannya sekian gitu ya. Nah itu perwakilan seperti itu, dan ucapan nikahnya gitu nggak sah katanya, karena itu pakai upah gitu ya. Nah ya ya misal wasoha ta'liqut tasarrufi faqat, dan sah muntaklik mempersyaratkan untuk pelaksanaannya gitu boleh kalau itu ya. Seperti mana ya, faqat kabihu ya, seperti juallah oleh kamu barang ini, lakin ba'da sahrin, akan tetapi entar sebulan ya. Ini gua wakilin lu nih jual nih barang ini, barang gue nih lu jual, tapi jangan sekarang, bulan besok gitu ya. Artinya ba'da sahrin tuh sudah sebulan, artinya ntar bulan besok baru jual, sah juga katanya wakil seperti itu katanya ya gitu. Ya gitu sah taklik tuh ya pada sarin. Nah wataki tuha, atau juga kasih waktu kepada si wakil lu gue angkat jadi wakil ini selama gitu tak gitu ya, kawakal tuha ila sahri ramadana ya, seperti orang itu bilang ya gue jadiin wakil ya, kamu nih saya jadikan wakil, saya angkat wakil itu selama bulan Ramadan gitu ya. Itu boleh katanya yang begitu ya. Nah ya jadi sah tuh perwakilan seperti itu nah ya, meskipun pakai waktu batas tuh gitu ya. Nah jelas itu ya, karena itu adalah mempunyai apa kekuasaan yang penuh gitu ya. Cuman dibatasin waktunya cuman sebulan gitu, atau 3 bulan atau setahun gitu ya. Ini dikatakan sini sampai bulan Ramadan tuh gitu. Habis itu ya, wayus taratu fil wikalati ayyaku nal muwakkalu bihi makluman lil wakili, dan disyaratkan lagi di dalam perwakilan ini bahwa barang yang diwakilin itu diketahui oleh si wakil gitu ya. Barang yang diwakilin itu ya diketahui oleh si wakil nih gitu ya, walau biwajhin, sekalipun dengan satu jalan ya. Nah ya seperti mana, kawakal tukapi bai'i jami'i amwali, seperti orang itu bilang kepada si
si wakilnya nih, saya wakilkan kamu untuk menjual seluruh barang saya, gitu ya. Seluruh barang saya nih kamu jual gitu. Nah itu boleh karena ketahuan tuh barangnya, gitu ya, gitu ya. Tuh ya seluruhnya kan, kalau seluruh barang kan berarti punya dia tuh orang itu. Jadi dia udah wakilin temennya gitu untuk jual nih. Pokoknya semua barang gue nih lu jual. Nah itu berarti udah sah wakilnya seperti itu. Nah ya, karena jelas kan gitu. Ya, amali. Ya, wa'id ki artra arqai, dan ya memerdekakan seluruh budak-budak saya. Gitu. Lalu itu sah. Au arqai wa in lam yakun, ya gitu, wa in lam takun amwaluhu wa arqauhu maklumatan liqillatil gharari bihi, sekalipun hartanya atau budaknya itu nggak diketahui, gitu ya boleh. Jadi tuh umpama tuh ada orang ya, umpama kita nih wakilin kepada teman kita, kita bilang pada teman kita, gua wakilin lo untuk menjual barang harta, semua harta gua lu jual, kira gitu dah sama teman kita. Itu kan kita wakilin dia, tapi itu yang orangnya diwakilin nggak tahu tuh barangnya di mana, ya gitu ya, barangnya dia nggak dikasih tahu barangnya. Pokoknya barang milik dia tuh ya, nanti ya apa tuh dia boleh jual gitu semua barang dia. Nah tapi barangnya di mana gitu ya, yang diwakilin ini nggak tahu barangnya di mana gitu. Nah itu sah itu perwakilan seperti itu ya gitu. Nah itu ya nggak tahu tuh katanya. Nah kenapa kok sah barangnya begitu nggak ketahuan? Nah karena di sini alasannya liqillatil gharari bihi, karena sedikit daripada ya tertipunya. Artinya nggak kelihatan tuh bahwa dia itu benar-benar ketipu, agak ya gitu ya. Ya dia tertipunya tuh sedikit katanya ya gitu. Nah itu ya boleh tuh. Nabi helapi weda dengan ucapan bilang begini, bi haza au zaka. Nah, waparik ahadu abdi ahada abdi, ya gitu. Nah beda perkataan orang itu kepada wakilnya bilang begini, bi haza, jual ini barang. Dia ada barang tuh situ banyak macam-macam, gitu ya. Mungkin ada mobilnya, ada mobil, ada apa tuh, ada motor gitu, ada sepeda, ada ya macam-macam dah, budak atau apa. Nah teman dibilang jual barang ini atau biar barang anu. Nah itu nggak jadi, karena apa, umum kan. Yang disuruh jual apaan tuh, motor, apa mobil, apa budak, apa rumah kan gitu. Teman dijual barang tuh gitu ya, barang ini. Nah itu yang ada di situ ada macam-macam, tinggal tunjuk tuh. Kecuali kalau ditunjuk nih mobil gue nih jual, kan itu kan khusus tahuan gitu. Cuman dibilang jual nih harta gue nih, yang gitu kan. Nah kalau dibilang tuh jual harta gue semua, itu khusus kan, berarti itu semua yang ada di situ, itu ya. Jual tuh harta tuh semua tuh, bilang nih jual nih harta gue semua nih. Nah gitu, nah berarti kan boleh tuh jual lah, karena itu sah. Karena ya mobil apa tuh, mobil, motor, sepeda, atau umpama ada budak, ada ya kontrakan, ada apa, semua itu kan barang dia, kan dia. Nah jual tuh nggak apa-apa, karena khusus ini ya semua gitu. Nah kalau dibilang tuh jual barang gue ini, yang mana? Ya kan nggak ditunjuk, ya kecuali ditunjuk nih mobil atau sepeda ya atau rumah kan gitu. Nah itu namanya khusus. Nah kalau ini dijual barang gue gitu, bang begitu doang kan, nanya mana? Kagak sah gitu, tuh perwakilan begitu karena nggak sahnya mana, nggak ketahuan umum gitu ya. Nah itu ya begitu tuh. Nah ya bi haza au zakat tuh. Nah waparik ya ahada ya abdi ya gitu ya, atau dia bilang pisahin nih ya salah satu dari ya budak saya, ya budak gue nih lu pisahin. Nah yang mana tuh budaknya? Ya kan semua budak gitu. Ya, nah tapi kan umum gitu. Nah itu nggak sah tuh yang begitu. Ya, ya atau dibilang tuh mobilnya banyak gitu, jual mobil gua. Yang mana? Kan gitu. Salah satu ya mobil gua nih jual salah satu. Nah yang mana? Ya
Nah itu yang begitu tuh perwakilan seperti itu nggak boleh si wakil itu jual tuh, karena nggak jelas yang mana, meskipun dibilang salah satu dari mobilnya banyak kan gitu, ya, ya. Nah itu nggak sah katanya seperti itu. Nah gitunya. Barik ahada ya abdi itu. Nah kenapa tuh nggak sah? Bi annal ahada sodikun alala kulin. Karena kata-kata tuh salah satu itu bisa diartikan keseluruhannya, gitu kan? Kalau bilang salah satu, ya itu kan bisa jadi kesemuanya kan? Itu. Yang mana? Ya berarti mungkin yang ini kan? Itu kalau bilang salah satu, kan gitu ya. Nah kalau dia diususin tentu jelas gitu ya. Nah abdi itu biadin, karena kalimat ahad itu salah satunya itu sodikun ala kulin, itu cocok buat yang keseluruhan ya, bisa diartikan keseluruhan lo. Wabihilapi beda lagi katanya ucapan orang itu bi ba'damali ya, kalau dibilang jual sebagian harta saya. Nah kalau ini jelas boleh gitu ya, kalau bilang jual sebagian dari hartanya, nah sebagian dah jual, iya separuhnya gitu. Iya yang ada umpama dibilang tuh hartanya dia, atau juga hartanya yang ya ditahu ada dah gitu tuh ya. Nah kalau begitu tuh itu sah katanya. Naam ya akan tetapi yasihu ya, ucapan itu sah katanya bi auhab minhu gitu, dengan kata-kata minhu tuh udah jadi, karena min lil ba'ad gitu ya, boleh dibilang tuh ya gitu, bi ya jual lah ya minhu dari barang saya, artinya sebagian kan gitu, atau juga hab berikan tuh hibah gitu ya, sebagian dari barang saya ini gitu. Nah sah tuh ucapan seperti itu katanya. Nah gitu ya. Namsih ya bi auhab minhu, atau juga kalimat masyikta ya, kita bilang tuh bi auhab minhu masyikta gitu ya, jual atau berikan barang ini ya kepada si fulan atau siapa tuh masyikta, apa yang kamu mau. Artinya si wakilnya tuh boleh lu jual yang lu jual, atau lu kasih orang apaan aja yang lu mau kasih dah gitu, yang mau lu jual gitu. Nah itu sah katanya ya, karena itu jelas gitu ya. Nah wata betulu fil majhuli, dan batal tuh ya perwakilan tuh untuk juru jual gitu fil majhuli, pada harta yang enggak ketahuan, yang jahil ya nggak tahuin. Nah seperti mana? Kawakalatu kafi kulli qalilin wa kasirin gitu, saya wakilin kepada kamu harta saya ini ya, yang dikit dan yang banyak. Nah itu nggak jelas kan, yang gitu ya, harta saya ini banyak sedikit, yang banyak yang sedikit wakilin ya untuk kamu jual gitu. Nah yang mana tuh gitu, yang banyak apa yang dikit gitu ya, karena enggak jelas, enggak ketahuan. Au fi kulli umuri, atau seluruh urusan saya gitu, yang mana tuh urusannya banyak gitu ya, diwakilin gitu. Dia punya urusan banyak, ada urusan ya ke bank, ada urusan ke pasar, ada urusan ini, yang mana yang diwakilin kan enggak ketahuan. Nah itu yang begitu enggak sah katanya, karena umum kita ya. Nah ya gitu, umiri kuli au tasarrab bi umuri, atau ya gunakanlah ya gitu ya semua urusan saya gitu, atau tanganin tuh semua urusan saya, yang mana itu ya. Nah nggak jelas tuh kayak pasita ya, yang mana saja kamu mau. Nah gitu, karena itu nggak jelas. Kenapa? Lika seratil gharari fihi, karena banyak terkicuh, banyak tertipunya kalau gitu ya. Jadi ya gitu, tanganin ya gitu urusan saya nih yang kamu mau. Nah urusannya banyak gitu, yang mana? Nah itu nggak sah gitu ya. Tuh, ya. Jadi dalam perwakilan ini harus jelas gitu ya, supaya wakil itu bisa
ya menggunakannya, ya bisa apa tuh, ya tasarruf, ya bisa laksanakan ya kerjaan itu. Nah kalau nggak jelas ya susah, ya dan juga nggak boleh, nggak sah gitu, ya kalau nggak jelas tuh. Nah gitu ya, tuh ya persyaratan. Nah terus lagi waba'a kasariki wakilun sahha mubasyaratuhu ya at-tasarruf li nafsihi gitu. Nah sekarang si wakil itu atau si syarikat nih ya, orang yang kerja syarikat kongsi ya banyak nih, itu sah katanya dia menjual barang katanya sebagai wakil. Ya, jadi kalau kita nih punya syarikat, ya punya ya satuannya apa tuh ya kongsi dagang semua tuh beberapa orang gitu. Nah, ini dari salah satu dari wakilnya itu menjual barang itu hukumnya sah katanya. Ya, karena dia tuh dalam syarikat itu ya dalam suatu ya syarikat kerjaan itu ya kerjasama dah ya dalam kerjaan atau dalam usaha dagang ya di syarikat tuh ya kerjasama. Nah itu salah satunya tuh jual tuh barang katanya itu dianggap sah katanya, karena salah satunya itu ikut berkecimpung di dalam ya syarikat itu. Kita ya umpama anggota syarikat nih, kita kerja sama syarikat itu berapa orang, ada berlima. Nah salah satunya tuh jual barangnya gitu ya, umpama kongsi dagang atau apa gitu. Nah ada berlima dah gitu. Nah jadi itu salah satunya tuh ya bawa dagangannya dijual itu sah katanya gitu, karena dia masuk dalam lingkungan ya perserikatan tuh ya gitu. Ya kalau syarikat itu ya mesti ya sepakat udah dari awal tuh gitu ya. Nah udah mesti ya nggak boleh ada yang saling curiga ya, namanya syarikat. Kalau dia umpama dia apa tuh dia ada curiga-curiga begitu ya bisa nggak jadi gitu. Jangan-jangan dia banyakan, jangan-jangan dia ya cerdik atau ngapa, enggak. Jadi kalau yang namanya kita syarikat tuh ya untuk ya mendirikan ya sesuatu usaha gitu ya dengan beberapa orang, nah itu mesti saling percaya gitu ya. Jadi kalau ada salah satu dari syarikatnya itu yang jual barang itu ya, jadi mereka tuh ya udah nggak pakai ada ya nggak izin gitu ya, berarti udah diizinin. Ya karena kalau yang namanya sekali kayak syarikat kita dagang, mau kita dagang nih ada berapa orang, 5 orang, nah ya kan sama-sama tuh. Ya kalau kita nih nanti dalam bab syarikat Imam Syafi'i ya, kalau syarikat kita nih syarikat inan ya bolehnya tuh, kalau syarikat kerja nggak boleh gitu. Mazhab Syafi'i syarikat inan tuh katanya pakai modal. Jadi kalau kita berlima semua lima-limanya keluarin modal ya berapa tuh yang kita udah tentuin, sarang sejuta gitu, 5 orang ya 5 juta, kumpulin tuh duit jadiin satu ya. Sebelumnya kan gitu ya, dari ente sejuta 5 sini kumpulin tuh duit situ jadiin satu dah gitu. Nah baru bikin akad gitu ya, kesepakatan. Nah kita mau dagangin apaan nih gitu ya, apa yang kita mau bakal jual ya gitu ya. Nah itu semua sepakat tuh itu. Nah nanti apanya tuh ya keuntungannya, nah baru kan dibagi dah sama gitu ya, berdasarkan dari modal gitu. Tuh kalau Imam Syafi'i itu ya, kita nih Imam Syafi'i ya salah satu syarikat yang sah gitu. Kalau syarikat kerja gitu ada yang pakai duit, ada yang kerja tenaga, ada yang pakai ke apa tuh ya kepintarannya yang gitu. Nah itu Imam Syafi'i nggak nerima. Karena apa? Nanti ngukurnya siapa? Ya ukur bagi keuntungannya gitu. Gitu kalau Imam Syafi'i itu, kalau syarikat itu. Karena ada dia nggak punya duit, dia bisa kerja gitu. Nah nanti bayarannya untungnya bagi dia siapa? Kan gitu. Nah atau yang punya otak nih, punya inan ya, bisa punya inanda, dia yang bikin ini gitu ya, karena otaknya jalan tuh. Nah bikin nih inannya program ini gini gitu. Nah ntar buat dia siapa? Nah, gitu. Nah susah jadi baginya. Nah kalau pakai duit kan tahuan. Kalau pakai duit gitu, umpama sarang sejuta nih, sejuta 5 orang 5 juta. Nah sekarang keuntungannya berapa? Keuntungannya 500 umpama gitu. Ya ketahuan sarang 100 kan gitu ya.
Nah gitu. Nah kalau dia nih ya modalnya umpama ada modal seorang 5 juta, ya yang lain tuh ya yang lain dia teman tenaga, pakai tenaga, yang atuh pakai kepintarannya, ya gitu kan, pakai ilmu dia dah, cara ya teori-teori dia gitu. Nah ntar atuh lagi pakai ya apalagi gitu. Nah nanti ini giliran ada apa tuh ya ada keuntungan. Nah yang punya duit berapa bagiannya gitu, yang pakai duit. Nah kemudian yang pakai tenaga dibayarnya berapa duit kasih keuntungan. Jadi kagak ada ukuran nih kan, nggak ada standarnya. Nah itulah kalau imam iya nggak ada standarnya gitu ya, dikerja umpama dia yang bagian tenaga dah jalan dah masarin kan, malah ke sono dia jual lah tuh. Nah untung tuh kan taruh sini, nah kan dibagi-bagi dah tuh untungnya. Nah yang punya rencana, yang punya ini otak kan gitu. Nah dia kan yang punya program, punya ini mesti begini, dia yang ngatur gitu kan. Nah itu nanti watt dia berapa yang punya duit berapa. Nah itu susah gitunya. Imam Syafi'i itu batalin tuh kalau syarikat begitu ya. Nah tapi kalau mazhab yang lain tuh mazhab Abu Hanifah boleh ya gitu. Jadi kalau yang mau pakai tenaga diukur nanti kerja hariannya dah ya, sehari berapa kan gitu ya. Nang pakai apa pakai ilmu ya, nanti dengan ya kecerdasan dia, keinian dia gitu. Kalau apa tuh ya Imam Hanafi gitu ya masih bisa katanya dituin. Tapi kalau Imam Syafi'i udah jangan aja dah, karena itu bisa jadi keributan juga kan. Iya umpamanya yang pakai tenaga di jalan, dia yang jalan yang muter gitu. Iya ya capek dia sono, yang punya duit di rumah sini. Iya deh dong, aja enak banget loh gitu. Gua yang capek muter sono, gua teman dapat dibagi umpama 100. Nah lu yang nggak ngapa-ngapain 100. Nah kadang yang punya duit. Nah kalau gua nggak ada modalnya iya kagak, belum nggak bisa jalan. Nah kan nggak habis tuh. Nah belum lagi yang punya ilmu. Nah kalau bukannya gue yang rencanain bikin cara teori begini, ya belum tentu katanya laku. Nah jadi susah dah tuh, ribut kan gitu ya. Tuh kalau Imam Syafi'i begitu ya gitu, jaga jadi jangan sampai ya keributan gitu ya. Nah kalau Imam Hanafi ya nanti diukur standar ininya aja dah ya, berapa ininya gitu, kadar-kadar nanti ya, orang yang kerja pakai tenaga, yang pakai ilmu, pakai ini modal gitu ya. Hanya kalau Imam Hanafi tuh ya masih membolehkan gitu ya, syarikat gitu ya. Nah ya. No ya. Jadi boleh tuh kan sah tuh syarikat nih, si syarik itu sebagai wakil sah itu dia mubasyaratuhut tasarruf li nafsihi. Artinya dia laksanakan tuh untuk ya mengelola tuh barang katanya. Nah itu buat pada dirinya. Itu ya menjual, membeli bisa mani mislin. Nah itu dengan harga pasaran ya. Jadi pakai harga pasaran gitu ya. Berapa nih harga pasarannya gitu ya. Paksar atau lebih mahal ya dari harga pasaran, halan, dan juga jualnya secara konten. Nggak boleh tempo gitu ya. Jadi jualnya konten gitu ya. Harga pasaran atau harga yang lebih dari harga pasaran, tapi dengan syarat ya konten tuh jualnya. Pala yabi unasiatan, nggak boleh dia tuh ya si syarikat nih itu si wakil dari syarikat ini menjual dengan cara tempo nasiah ya, kredit itu nggak boleh dikreditin, nanti kan susah ya keuntungannya bagi ya. Kalau jualnya konten kan tahuan nih, sekarang jual konten nih untungannya sekian kan gitu ya. Mau juga harganya mahal dijualnya atau juga harga pasaran, nah ketahuan tuh. Nah kalau tempo bener sih ya mahal gitu, umpama kan kalau kita ngekredit kan mahalan. Iya, aturan 1 juta jadi bisa 3 juta kan. Iya, nah tapi kan kapan? Iya bayarnya tiap bulan dikit ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah ya nggak dikasih tuh, nggak boleh nah, ya kalau secara nasiah. Wala bi ghairi naqdil baladi, dan si syarik nih nggak boleh dijual bukan ya duit harga ya yang berlaku di negara kita dah gitu. Jadi pakai duit yang berlaku ya negara kita. Kalau kita nih di rupiah ada pakai ya, jangan pakai dolar gitu
Ya, nanti kan kalau pakai dolar kan repot lagi. Iya, belum kurus-kurus. Ini kan, ini pakai rupiah dah gitu. Gitu nih. Nah, ke balad tuh ya, nakdil balad. Ini ya. Wala benin pahisin, dan nggak boleh si wakil tadi tuh, wakil dari syarikat ini menjual dengan kerugian yang menyolok gitu. Ya, kerugian yang menyolok tuh nggak ini, maksudnya harga pasarannya 10.000 dijual 8.000. Nah kan itu rugi jelas kan? Ya, gitu nggak boleh gitu ya. Pahisin bi Allah ya hatamila ghaliban, yang nggak mungkin ya bisa ditanggungnya tuh. Nah, babnya babai umayusawi asaratan bitis atin. Nah, maka boleh dia dengan jual dengan harga yang seimbang, musawi sama tuh, seimbang. Ya umpama harga pasaran 10.000 dijual 9.000. Nah, itu sih udah biasa kan? Ya, ini barang nih harga ya dibayar 10.000. Nah, sekarang kita jual dengan harga 9.000. Nah, kalau itu kan berarti kan emang biasa tawaran-tawaran gitu. Berarti nih 10.000 dah, 9.000 dah gua angkat semua kan gitu. Ya. Nah, itu sih biasa kan? Itu namanya kerugiannya enggak banyak gitu. Nah, ya. Nah, misalnya sultan bisisin. Nah, itu muhtamilun. Itu mungkin kalau begitu kan? Nah, wa bisa niatin ghaira muhtamil. Tapi kalau dengan harga 8.000 ya pasaran ya, harga dipasarin tuh 10.000 dijual 8.000. Nah, ini berarti ya bukan pasaran gitu. Jadi kalau kerugian jugaan jadi ruginya gede kan? Itu ya. Karena 8.000 tuh gitu. Nah, kalau 9.000 itu memang dah ya sudah umum gitu. Kita hargain 10.000, orang nawar 9.000 jadi. Nah, tapi kalau 10.000, 8.000 ya. Nah, mikir-mikir dulu ya gitu. Jangan jual aja, rugi lah. Ya kalau satu. Iya, karena keluar satu di 10.000 dah 8.000 bayar. Atau nggak boleh. Nah, kalau ada 100 biji. Ya. Nah, itulah ya. Jadi kalau apa tuh bedanya kacaknya 2.000 ya nggak boleh tuh katanya ghairu muhtamil. Tuh ya. Itu si syarik nih, artinya wakil daripada syarikat tuh ya, boleh mubasarah, artinya dia langsung menggunakan pada dirinya, artinya dirinya sendiri tuh dia boleh kerja untuk menjualnya tuh gitu ya. Nah ya, nah bisa nanin tuh bisa maniati ghairi mutamil. Wa mata khalafa say'an mimma zukira pasada tasarrufuhu wa domina qimatuhu yaumat taslimi. Nah, kapan-kapan terjadi mukhalafah ya dengan sesuatu ya, pertengkaran ya, mimma zukira yang tersebut tadi, pasada tasarrufuhu, berarti rusaklah ya gitu ya, memperlakukannya tuh. Wadomina qimatuhu yaumat taslimi, dan yang jual itu wajib menjamin ya harganya tuh yang pernah dia serahkan tuh barang udah diserahin. Nah ya, jadi kekurangannya tuh ditanggung ya sama yang jual tadi gitu ya. Ya gitu, qimatuhu yaumat taslim. Walau mislian, sekalipun harga pasaran. In aqbadal mustari, kalau si pembeli udah terima tuh barang gitu ya. Gitu ya. Jadi penerima apa yang beli udah terima barang. Nah, si wakil tadi jual dengan harga ya. Nah, ya yang berbeda atau dengan harga ya yang nggak mungkin gitu ya, yang bawa kerugian. Nah, itu nanti ya yang jual tuh dengan harga yang gitu, berarti dia harus ya nah jamin tuh kekurangannya gitu. Wa in baki, ya kalau barangnya masih ada, istaraddahu, maka pulangin, ambil tuh barang, kasih duitnya, pulangin kalau barang masih ada. Nah ya, walahu hina izin bai'uhu bil izni, boleh dia jualnya lagi barang itu dengan izin syarikatnya dah. Ya, berapa tuh harus jualnya kita ya. Lis apa as-sabiki, yang izin yang lalu tuh. Nah, waqabida samana, dan dia terima tuh harganya, wala yudminuhu
tapi dia nggak menjaminnya kalau begitu, karena udah izin dari syarikat-syarikat yang lain nih kita ya. Yaumat taslimi ya, di hari ya apa wala yudminuhu tuh ya gitu ya. Nah, wa in taliba ya gitu gharimal muwakil bibaladihi ya al-wakili. Maka kalau barangnya itu udah enggak, maka si wakil tadi wajib jamin tuh, gantiin barang itu karena barangnya udah nggak ada nih, udah dijual. Nah, yang jual udah ya, nah jual lagi atau kemana tuh barangnya udah kagak. Nah ya, yang jual tuh si wakil tadi harus gantiin tuh barang gitu ya. Nah gitu ya. Nah, biwaladil wakil itu di tempat dia si wakilnya itu. Awil mustari atau di tempat si pembeli tadi gitu. Nah, wal qararu alaihi ya, dan ketetapan seperti ini. Wahaza kulluhu, dan ini semuanya iza ya atlaqal muwakilu alwikalah. Ini apabila dimutlakan ya secara umum ya muwakil ya yang mewakilkannya itu kewakilannya ya. Ini apabila perwakilannya secara umum, katanya fil bai'i di dalam menjualnya. Wi alam yuqayyid bisamanin, yaitu dengan tidak ditetapkan ya, ditentukan harga ya, terserah dah lu mau jual berapa aja. Nah kalau yang begitu nggak pakai jamin gitu, karena dibilang tuh dikasih wakil, dia terserah lu mau jual berapa aja gitu ya, samanin wala hululin wala takjil ya. Yang penting jangan ya apa tuh ya, jangan ditempuh gitu ya dengan harga konten gitu ya, gitu ya. Wala nakdin, dan juga ya tidak dengan harga ya barang apa tuh, harga pasaran, harga dia. Nah ini negara kita dah, jadi berarti dia boleh jual dengan jalan ya apa tuh, jalan dikreditin, jalan apa tuh ya konten, dengan jalan kredit atau juga dengan ya uang ya, nah uang luar gitu ya, bukannya nakdil balad, bukan dengan duit kita ini sini gitu ya. Jadi boleh pakai duit asing dah ya dijualnya tuh katanya, karena dia diwakilin secara bebas gitu ya, gitu ya. Nah itu ya wala nakda tuh ya. Wa in qayyada ya bisain uttubi'a, kalau disaratin tuh ya dengan sesuatu, maka si wakil itu harus ikutin ya. Jadi kalau ada persyaratannya tuh dari teman-teman si syarikatnya itu, nah itu ada persyaratan gitu. Jadi nggak boleh dikreditin ya, nggak boleh pakai uang lain kan gitu ya, jualnya pakai duit kita aja. Nah itu kalau yang begitu harus diturutin, nah karena itu persyaratan dari syarikat kita tuh gitu ya. Nah itu ya, ini persyaratan dari si wakil nih gitu ya. Jadi si wakil itu bisa ya laksanakan tuh secara bebas atau dengan secara ya terbatas gitu. Nah kalau dari teman-teman tuh bebasin, berarti dia bebas ngulain seapa aja ya menurut dia dah, jangan sampai rugi gitu ya. Nah kalau dia apa tuh dibatasin ya, berarti harus ikutin, harus ini petunjuk gitu ya. Nah itu ya si wakil lah. Bisa ya. Parun lauqala liwakilihi ya bihu bikam sita, lain masalahnya dah ya, sampai sini dah gitu ya. Parun gitu ya. Ini ya, ini masalah perwakilan ya. Jadi kan kita sering nih wakil-wakilin orang ya, kalau istilah kita nyuruhin dah ya, kita kan nggak sebut wakil ya kalau gitu, biasanya gitu. Kalau teman kita nih ya, tolong lo beliin nah apa aneh gitu, atau kita kata cariin gua rumah atau mobil kan gitu kan, kita berarti kan udah wakilin dia. Nah kalau kita udah wakilin begitu kan, ini kita percaya, nah gitu kan. Nah ini kita harus benar-benar tuh ya, si wakil itu benar-benar yang nyariinnya tuh yang diredok sama yang diwakil gitu ya. Jangan dengan harga yang ya rugi, harga yang jadi apa tuh ya rusak gitu kan, barang yang rusak gak boleh, karena si wakil itu adalah kepercayaan kita gitu. Dia juga harus pikirin
orang yang wakilin. Gitu. Jadi kalau kita udah wakilin orang, kita bilang ya cariin gue motor, cariin gue rumah, ya kan begitu, kamu gitu. Nah itu si wakil itu ya berarti mikirin ya kamu juga saya kayak pribadi dia gitu. Jangan dia asal beli aja, ada minta aja. Itu orang cari minta beliin motor, beliin aja motor yang sembarangan, ya yang motor bodong, gitu. Ya kagak ada suratnya, nggak ada apa beliin. Ya jangan, itu kan berarti kan ngerugiin sama yang wakilin, nggak boleh. Jadi yang bagus lah gitu ya, itu ya, karena wakil ya kepercayaan gitu ya. Jadi apa kata wakil itu nanti kita juga harus terima. Nih wakil kata ini barang bagus, ini. Nah iya dah, ya karena kita percaya sama dia kan, gitu. Nah kalau kita nggak percaya ngapain suruhin dia kan, ya, gitu. Hanya kita nggak boleh ini sama si wakil gitu ya. Gitu. Hah? Ya iya, itu kalau dia tukang obek atau pada nakal pada itu salah dia. Gitu. Hanya kalau yang begitu biasanya nggak percaya lagi kan. Dia besok-besok gue kagak lagi dah suruh dia. Apaan? Kemarin gue nyentak beliin motor, cari motor dikasih. Iya jelek, gue minta kan motornya yang bagus. Hah? Iya boleh kalau emang nggak cocok sama kita. Ini motor, gue minta cariin motor yang bagus juga, harga mahal, harga 10 juta, dicariin motor harga 5 juta, yang 5 juta untungnya buat dia, kang objek. Ya kagak boleh yang gitu ya. Jadi sesuai lah gitu ya. Kalau bawa-bawa dikit sih dinyariin di 10 motor harga 10 juta, nah dicariin dah mungkin harga 9 juta gitu pasarannya. Nah itu sih yang begitu biasa dah. Ya iya, kang objek biasa gitu. Iya, harga 9 juta dibilang 10 juta. Iya dia nyarin dah gitu. Kita juga maklum kan. Ya jangan dong motor ya 5 juta dikata 10 juta gitu. Ya. Yang habis kita terima nyerpes mulu. Ya rusak. Nah itu yang begitu jangan, nggak boleh. Ya nggak jujur namanya dia. Kayak gitu. Itu banyak timbul kerugian. Nah bisa tuh ya parun sampai sini wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi kulli wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu min hawaijina wa sallimna min al-hilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينال لا يشاء وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.